Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bissa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatil imam uqtika wal khatim sabaq nasyrul haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikasihani saja, karena terlalu banyak manusia-manusia yang tidak hadir ketika dikumandangkan adzan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal demikian ini hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, sangatlah kita bersyukur bahasanya kita telah diberikannya iman, nikmat kehidupan dalam arti selalu kita menjaga iman diri kita. Salah satunya karena yang terberat itu menjaga iman, Pak. Banyak yang taat, cuma sholatnya masih di rumah dalam 5 waktu. Itu untuk laki-laki aja. Bagi laki-laki itu yang kurang sempurna. Karena apa? Karena tidak ada contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersyukur. Ketika bersyukur itu bukan hanya berkata alhamdulillah, ketika manusia dalam kehidupannya dilebihkannya daripada harta, dia bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi melaksanakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dilaksanakannya. Berarti mulut itu berarti bohong. Salah satunya yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah-perintah daripada salat 5 waktu untuk laki-laki itu berjamaah itu sangat sedikit. Jadi mulutnya itu dusta, al-hajat, dusta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kepada para wali, kepada umat akhir zaman, yaitu kita adanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ketika melihat daripada lingkungannya yang begitu jahiliyah. Jadi yang namanya jahiliyah itu ya jahiliyah amat sangat. Dulu ketika daripada berhala-berhala itu yang ada di mana, yang ada di Mekah itu ada 360 berhala mencek orang. Kalau kita dikatakan, kalau di kita ini ya tepekong.
Jadi ada bagaimana caranya kita untuk istilahnya meminta, memohon supaya punya anak misalkan. Ada khusus patungnya, jadi khusus. Jadi ada yang meminta untuk pertanian, ada khusus. Jadi artinya hadirin yang kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu ya emang permainan. Apa permainannya? Permainan untuk mendapatkan uang sebenarnya. Jadi orang-orang dikumpulkan lalu bertanya tentang bagaimana perniagaannya. Jadi ada di situ. Semuanya di situ. Ternyata hal semacam itu jadi apa? Jadi untuk bisnis seperti itu. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW ketika menginjak umur 40 tahun, baru itu awal dari apa? Baru awal diangkatnya. Maka ketika sebelumnya, maka berpesan kepada siapa? Kepada istrinya itu Khadijah. Jadi ketika Khadijah menyatakan suaminya begitu, ya dipersiapkan. Bahasanya aku ingin menyepi diri di Gua Hira. Maka ketika itu dipersiapkan oleh Khadijah, Siti Khadijah itu. Dipersiapkan perbekalannya untuk berapa hari. Kalau sudah habis, dipersiapkan lagi sampai menemui daripada ayat pertama Iqra seperti itu. Maka katakanlah yang nggak tahu sebagaimana Rasulullah SAW sampai 3 kali didekap oleh malaikat Jibril itu sampai dia pulang ditakuti katanya ada makhluk seperti itu. Maka ketika itu pulang maka diselimutinya oleh siapa? Oleh Siti Khadijah. Itu jadi istri yang sangat baik. Jadi yang terbaik itu adalah istri Khadijah. Dikatakan dalam ulama-ulama menyatakan bahasa yang mendapatkan salam pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap siapa? Terhadap Siti Khadijah itu langsung bahasa salamnya itu dari Allah dan dari malaikat Jibril. Tidak ada seperti orang-orang akhir zaman ataupun sebelumnya, karena itu yang terbaik dan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahasanya Siti Khadijah itu dijamin masuk surga. Maka ketika itu bercerita baginda Nabi Muhammad SAW bahasanya ditemui oleh makhluk yang sedemikian rupa, maka suruh apa? Suruh baca Iqra. Ketika itu yang namanya Siti Khadijah itu orang cerdas, maka disambungkannya dengan siapa? Disambungkannya dengan ahli kitab, yaitu ketika turunnya Nabi Isa membawa Injil, maka situ bertanya, oh kalau begitu setelah bertemu maka menyatakan seperti itu cerita-cerita daripada baginda Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat